Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya teman-teman, pada pagi ini kita akan melakukan perawatan terhadap daun sup yang kita tanam dalam polybag ini. Itu berapa poin yang kita harus perhatikan dalam perawatan daun sup dalam polybag. Yang pertama itu pemupukan secara teratur. Yang mana daun sup yang kita tanam dalam polybag ini kalau enggak dilakukan pemupukan secara teratur, pertumbuhannya tidak akan bagus. Sebab nutrisi yang ada dalam polybag ini yang dia butuhkan sangat terbatas. Apalagi polybag atau media tanam yang kita tanam itu medianya kurang subur. Yang keduanya itu selalu menjaga kegemburan tanah. Kita harus melakukan penggemburan tanah di sekeliling batang daun sup ini paling kurang sekali seminggu teman-teman ya. Di samping penggemburan tanah, kita harus membuang daun sup yang udah tua, yang menguning, yang ada di pangkal akarnya. Itu kebanyakan daun bawaan dari kita tanam. Dia nggak bisa besar, dia akan selalu mengecil dan menguning. Kalau nggak kita angkat teman-teman, dia akan membusuk. Seperti ini teman-teman, dia akan membusuk gini. Kalau nggak kita buang, nggak kita angkat, akan mengganggu pertumbuhan tunas yang selanjutnya. Kita harus sangat teliti karena daun bawaan yang pertama itu kadang-kadang jarang besar teman-teman, agak susah besarnya. Jadi kita harus lakukan pembuangan pada daun-daun yang bawaan yang telah menguning itu di samping penggemburan tanah. Ini teman-teman, saya kasih contoh daun bawaan yang ini teman-teman, dia tak akan bisa besar. Kalau ini nggak diangkat, tunas-tunas baru yang akan tumbuh itu dia akan terhalang. Setelah kita angkat teman-teman ya, kita lakukan penggemburan supaya tanah atau media kita yang ada dalam polybag ini akan selalu gembur. Nah, daun sup kita ini menunggu lebaran haji ini teman-teman. Lebaran haji ini kita akan panen. Tinggal berapa hari lagi, 5 hari lagi. Ini teman-teman, kalau nggak kita buang ini menjadi penghalang bagi tunas-tunas baru yang akan tumbuh. Setelah dibuang, lalu lakukan penggemburan atau mencokil-cokil tanah yang ada di sekitar sekeliling batang daun sup ini teman-teman ya. Ini teman-teman, tunas-tunas baru yang banyak mau tumbuh.
pada daun seledri kita ini. Setelah kita lakukan penggemburan ini teman-teman, kita akan lakukan pemupukan lagi. Ini contoh teman-teman ya. Ini daun-daun bawaan yang kita tanam ini tidak tidak akan membesar teman-teman. Nih, tidak akan mau besar dia. Ini yang kita lakukan setiap kita menanam daun sup supaya perkembangan daun sup kita ini bagus. Kita harus mengangkat daun-daun kering yang ada di pangkal akar daun sup ini. Daun sup ini termasuk rimbun teman-teman. Ini teman-teman ya, udah terlalu rimbun. Ini tunas-tunas baru yang banyak mau tumbuh teman-teman. Jadi kalau nggak kita angkat ini menjadi penghalang bagi tunas-tunas lain. Setelah kita lakukan penggemburan, setelah buang-buang daun yang ada, daun-daun kering yang ada di sekitarnya, kita nanti akan lakukan pemupukan supaya daun sup yang ada dalam poliber ini dia tidak akan kekurangan nutrisi. Ini teman-teman, banyak tunas-tunas baru yang akan tumbuh, dan kita akan selalu buang tunas-tunas itu teman-teman. Ini contoh tunas-tunas lama ini, yang tunas bawaan dari kita tanam ini harus kita buang teman-teman ya. Lalu kita gembur. Ini teman-teman, banyak tunas yang mulai muncul. Ini satu batang kita tanam teman-temannya. Karena kegemburan tanahnya selalu kita jaga, dia akan tumbuh dan mempunyai akar yang besar jadinya. Ini teman-teman. Ini kita buang aja. Itu langkah yang perlu kita perhatikan dalam menanam daun seledri atau daun sup dalam poliber. Pertama yaitu media tanahnya harus gembur dan subur dengan campuran sekam bakar kalau ada, serpuk gergaji yang udah kita fermentasi. Yang keduanya tanah hitam. Yang ketiga pupuk kandang, kompos pun bisa.
itu selalu kita perhatikan. Kalau media tanam mudah subur, udah gembur, otomatis daun supnya akan berkembang dengan baik. Teman-teman, tunas-tunas baru yang bakal membesar teman-teman. Jadi tunas-tunas yang lama yang ada di pangkal batang itu harus kita buang supaya tidak menghalang pertumbuhan tunas-tunas yang baru. Ini gelombang kedua teman-teman ya. Yang tadi itu pertama kita tanam, ini yang kedua. Kita harus lakukan penggemburan tanah yang ada di sekitar akar daun sup ini, supaya celah-celah udara masuk ke dalam media ini akan terbuka. Di samping itu kita harus membuang tunas bawaan waktu penanaman. Setelah penggemburan kita akan lakukan pemupukan teman-teman. Kita memupuk pakai NPK daun. Ini teman-teman, tunas yang bakal membesar. Ini tunas-tunas lama nih teman-teman ya, tunas bawaan waktu kita tanam harus diangkat. Kalau kita perhatikan poin-poin tadi teman-teman, insya Allah daun sup kita akan berkembang dengan baik. Mau tanam daun sup ini gampang-gampang susah teman-teman. Dari pembibitan itu sampai kita tanam bisa makan waktu 40-50 hari, itu baru bisa dipindah tanam. Ini tunas baru. Ini kita tanam dari awal itu satu batang ini teman-teman. Ini contoh daun sup kita teman-teman, yang selalu kita jaga kegemburan tanahnya, anaknya yang begitu banyak yang bakal menjadi besar. Kegemburan tanahnya harus dijaga. Masalahnya kita menanam daun seledri ini dalam polybag.
Kalau kegemburan tanahnya tidak kita jaga, dia akan padat. Itu dalam penyiraman, perhatikan. Kalau hari hujan nggak perlu kita siram teman-teman ya. Lihat keadaan tanah, kalau tanahnya dalam keadaan lembab nggak usah. Tapi kalau musim panas paling kurang sekali 3 hari kita siram. Dan kita selalu melakukan penyiraman dengan pupuk organik cair. Ini teman-teman, contoh daun sup kita atau daun seledri. Ini yang pertama kita tanam, yang akar yang batang yang besar ini teman-teman ya. Batang yang besar di tengah-tengah nih. Karena tanah di sekelilingnya gembur, dia akan mengeluarkan tunas-tunas baru. Ini pengalaman saya teman-teman. Kita selalu mengasih kegemburan pada media tanah atau media tanam yang ada di sekeliling daun sup ini. Ini teman-teman, daun sup yang kita tanam di kaleng susu. Begitu subur teman-teman ya. Dimanapun bisa kita tanam teman-teman, asal medianya bagus. Ini lihat daun sup kita yang ada, yang kita tanam di kaleng susu bekas. Begitu subur. Wow. Ini teman-teman, akar atau tunasnya yang begitu ramai. Ramai kali teman-teman. Begitu subur-subur. Jadi kita nanam daun sup ini di mana bisa kita tanam teman-temannya. Dibelikan polybag boleh, pokoknya dimanapun bisa. Yang penting ada kemauan, ada jalan. Soalnya sini sekarang musim hujan, badan kurang fit. Setelah kita buang tunas-tunas lama ini, kita lakukan penggemburan. Ya temannya, tunas-tunas lama ini kita buang. Lalu kita akan lakukan penggemburan di sekeliling media, di sekeliling akar daun sup. Langkah-langkah perlu yang diperhatikan dalam perawatan daun sup atau daun seledri yang kita tanam dalam polybag. Tapi kalau di tanah langsung teman-teman nggak perlu, sebab air atau nutrisinya kalau di tanah langsung itu beda dengan dalam polybag. Setelah kita lakukan pembuangan tunas-tunas lama karena yang dia nggak mau besar, kita lakukan pengemburan gini teman-teman. Kita korek-korek di sekeliling daun sup atau batang daun sup ini. Setelah itu kita akan lakukan pemupukan. Kita melakukan pemupukan sekali 10 hari teman-teman ya, paling lambat sekali 15 hari. Kita lakukan pemupukan, nggak usah terlalu banyak teman-teman.
Kalau ini kan musim hujan teman-teman ya, kita lakukan pemupukan dengan cara tabur. Maaf teman, daun supnya pupunya basah. Itulah langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam perawatan daun sup teman-teman. Yang pertama, kita harus menjaga kegembur tanah supaya udara atau oksigen bisa masuk, bisa keluar yang ada dalam polybag ini, dan akarnya kalau tanah gembur akarnya akan berkembang dengan baik. Yang kedua, kita harus membuangkan tunas-tunas lama, tunas bawaan yang telah menguning, yang ada pangkal batang, supaya tunas-tunas baru yang tumbuh tidak terhalangi. Tiga, lakukan pemupukan secara teratur. Yang keempat itu lakukan penyiraman secara teratur. Penyiraman tergantung keadaan teman-teman. Kalau hari hujan nggak usah. Kalau musim panas paling kurang sekali 3 hari kita siram. Itulah yang kita lakukan pada daun sup kita yang kita tanam dalam polybag ini. Hanya sekian dulu teman-teman dari saya. Bagi teman-teman yang suka dengan video kita ini, jangan lupa subscribe, aktifkan tanda lonceng, like, komen, dan share. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar dalam hal ini. Ini pun saya praktekkan teman-teman, karena saya perhatikan kalau nggak kita buang daun sup yang ada di pangkal batang, yang daun sup bawahnya juga akan menguning dan membusuk, dan tunas-tunas lama akan terhalang tumbuh, tunas-tunas baru akan terhalang tumbuh. Jadi saya berinisiatif akan membuang tunas-tunas lama yang telah menguning di pangkal batang ini, karena dia nggak mau besar juga. Makanya saya buang. Hanya sekian dulu video kali ini. Terlebih terkurang saya ucapkan beribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.